Nah, sekarang dengan Tukar Takdir. Nah, ini boleh dibilang Pak, penjelajahan tema baru juga di perfilman Indonesia. Bagaimana Pak kompleksitas untuk memproduksi film ini dari Pak Parwes? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Kita memperkenalkan poster kita yang ketiga. Jadi total sebetulnya ada 4 poster karena ada 1 poster yang eksklusif di mana hanya tokoh rawa yang diperankan Nicholas Saputra di poster itu. Dan hari ini kita juga memperkenalkan trailer film Tukar Takdir yang akan tayang tanggal 2 Oktober mendatang. Ini adalah sebuah karya yang menurut saya cukup ambisius ya. Jadi memang pada waktu itu kita bicara sebetulnya sebelum pandemi ya, udah cukup lama. Sekarang, ini aku ada novel Tukar Takdir, ada 12 cerita. Aku rasa ini ada deh yang menarik deh yang kayaknya mau bisa realisasikan. Pada waktu itu juga kita sedang persiapkan perang kota ya sebetulnya. Jadi aku tuh ngefans banget lah sama Molly dari dulu. Jadi saya bilang, ayo kita kerjasama aja. Waktu itu perang kota pun belum ya sebetulnya. Yang ini kita udah bicara juga tentang Tukar Takdir ini. Dan sesuai dengan harapan saya, Molly memilih cerita yang pertama tentang kecelakaan pesawat. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Dan prosesnya menjadi sangat panjang. Dan harapan kami sebetulnya yang ada di belakang layar karya ini adalah kita menyadari sekali bahwa ada drama tentang petaka pesawat, tapi pesawat adalah moda transportasi yang sangat aman dan tentunya kita tidak bisa terlepas dari itu. Tapi justru dramanya ini menjadi sangat menarik karena di sini kita bukan hanya berbicara tentang kecelakaannya itu sendiri, tapi berbicara tentang orang-orang yang harus menghadapi kehilangan, bagaimana mereka harus berdamai dengan takdir, dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain dan mereka melanjutkan hidupnya. Jadi susah sekali kita waktu itu membayangkannya karena kayaknya memang baru ya tema ini, apalagi kita betul-betul berbicara tentang di balik layarnya apa sih sebetulnya penyebab kecelakaannya ini sendiri dan sebagainya. Karena di sini tokoh rawa pun harus menghadapi banyak persoalan gitu di dalam udah menjadi sole survivor yang sendiri yang selamat, tapi banyak hal yang terjadi. Tapi akhirnya melalui waktu ke waktu Molly telah menunjukkan kepiawaiannya dan seluruh tim telah bersama-sama menjadikan mimpi ini nyata bahwa ada film baru, ada genre baru bagi perfilman nasional kita yang semoga bisa disambut dengan sangat baik nanti pada waktu yang tanggal 2 Oktober. Dan kita juga mempunyai ensemble cast yang sangat luar biasa, yang luar biasa sekali bagaimana mereka membawa perannya sehingga film ini menjadi sebuah tontonan lengkap yang baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Parwes untuk paparannya. Silakan ke Mas. Terima kasih Pak Parwes dan Star Vision, Fabio juga dengan brilliant IG-nya itu yang Bapak juga Pak Parwes mensupport ide kreatif dari Molly untuk merealisasikan satu visualisasi di Tukar Takdir ini gitu kira-kira. Ya, dalam yang menarik bagi kami sebenarnya adalah untuk mencari untuk meriset karena ini nanti akan ada adegan investigasi gitu. Kemudian kami visit ke KNKT untuk mencari tahu detail sebenarnya beberapa penyebab kecelakaan pesawat itu apa saja gitu. Terutama yang ada korelasinya di cerita dalam film ini sih gitu. Kemudian juga post produksi juga menarik karena kita harus merealisasikan, memvisualkan gitu bentuk dari kejadian kecelakaan pesawatnya. Walaupun itu mungkin bukan yang utamanya, tapi itu menjadi sebuah motivasi utama untuk mendrive drama cerita dalam filmnya si karakter utama ini untuk bangkit dan berhubungan dengan para
karakter-karakter yang lain lah. Kira-kira sih itu sih. Ya, ini hasil kolaborasi yang luar biasa ya pasti di sini Mas Rama ya. Ya. Siap. Terima kasih Mas Rama. Kita ke Mas Fauzan Siti. Mas Fauzan, film tukar. Baik, silakan. Boleh pinjam mikrofon yang di depan dulu, silakan. Yes, sudah ada. Oke, silakan Mas Fauzan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Parwes, teman-teman CAS semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan. Nah, jadi kami akan berpartisipasi di sesi ASEAN Content and Film Market di Busan. Ini kami akan mengikuti sesi networking, pitching dengan distributor, kemudian juga akan ada screening dengan calon-calon distributor internasional. Dan ini juga jadi kesempatan luar biasa besar buat kami untuk melihat respon terhadap kemungkinan distribusi internasional terhadap film kami. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Jadi kan ada kemungkinan distribusi internasional yang akan terjadi di film Tukar Takdir. Terima kasih penjelasannya Mas Fauzan. Selanjutnya kita ke sutradara kita, ada Mbak Molly Surya. Mbak Molly, perjalanan panjang yang dijalani oleh Mbak Molly dan juga tim jajaran cast dan filmmaker sampai di momen ini kita memberikan official trailer tadi. Yang dirasakan seperti apa setelah melihat langsung reaksi dari teman-teman penonton? Nah, itu dulu. Ya, sangat excited sih buat membagi film ini dengan kawan-kawan semua di tanggal 2 Oktober. Karena memang ini cukup baru ya. Cukup, saya nggak berani bilang kalau yang pertama gitu, tapi maksudnya karena kita kan nggak nonton semua film Indonesia, cuman buat saya ini cukup baru, pengalaman yang baru yang cukup menantang, tapi sangat seru gitu. Yes, gimana menjaga balancing antara teknisnya, karena ini kan baru teknisnya dan juga chemistry antar cast, emosi dan lain-lainnya terjaga. Kalau antara kayak karena sebagian besar dari kita cukup kenal udah cukup lama dan memang dekat lah ya, maksudnya nggak dekat nggak sih? Lumayan nggak seakrab kan gue. Beberapa kali juga beberapa kali kan sudah pernah bekerja sama sebelumnya juga kan, jadi iya jadinya apa ya, jadi jujur sama pemain karena dan castnya kan cukup banyak ya, cukup dengan karakter yang beragam-ragam. Sebenarnya cukup seru sih karena setiap adegannya tuh jadi punya apa ya istilahnya intensitas yang berbeda-beda gitu, tentang hubungan orang-orang ini yang berbeda-beda gitu. Kalau teknisnya sih ya cukup menantang, logistiknya cukup menantang. Boleh ceritakan gimana pada saat menjalani proses secara teknis yang menantang ini, Mbak Molly? Ya cukup menantang karena memang ada, maksudnya karena memang latar belakangnya adalah sebuah kecelakaan pesawat ya, gimana pun kita harus bisa untuk membuat apa ya bahasanya ya, untuk meng-create something yang menurut saya believable gitu istilahnya. Mungkin maksudnya kita nggak bisa bandingin sama real, tapi believable gitu, dan itu cukup menantang karena itu dengan proses planning yang cukup ekstensif ya gitu istilahnya. Saya kebetulan memang punya pesawat-pesawatan tuh, kerjanya saya megang pesawat-pesawatan itu, tunjukin ini. Ya kan jatuhnya begini, terus habis itu begini, habis itu begini gitu. Jadinya butuh planning dan kerjasama dengan semua pihak, tim sama Bang Oi juga, dengan sinematografer kami, karena ini memang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang amat sangat kompleks. Yes, kita nggak sabar untuk 2 Oktober nanti di film Tukar Takdir. Terima kasih Mbak Molly. Kita ke Mas Valian Budi sebagai ini dia penulis novelnya, tepuk tangan dong untuk Mas Valian Budi. Mas, kita pengen tahu gimana rasanya sampai ada di titik ini, karena yang kamu buat bisa sebentar lagi ditonton oleh banyak orang di Indonesia. Silakan Mas. Teman-teman tadi pas nonton official trailer deg-degan gak sih? Saya juga deg-degan tadi. Tapi Bapak, wah buset Pak, merinding aku gitu. Jadi kan Tukar Takdir itu saya tulis dari berbagai rasa trauma dan kehilangan ya. Dan juga ada pengalaman turbulensi yang beneran saya alami sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi pada saat tadi Mas Rawa minumnya jatuh, itu saya alamin juga di pesawat tadi, wah gitu. Jadi ya itu rasanya sekarang seperti halusinasi yang menjadi kenyataan sih. Yes. Ya, dan terima kasih sekali sudah mewujudkan mimpi dan harapan ini. Apalagi dikerjakan dengan orang-orang yang sangat luar biasa di sini ya Mas ya. Sangat luar biasa. Soalnya waktu pertama kali dihubungi sama Pak Parwes, kan Pak Parwes itu memberikan beberapa alternatif sutradara kan ya. Pas
nama Molly Surya disebut langsung mau Pak. Silahkan Molly Surya. Terus pada saat itu kan sebetulnya saya juga udah nulis Semesta Tukar Takdir ya, salah satunya tentang petaka pesawat ini. Pas Molly bilang ya saya pengen nulis juga untuk film ini, silakan ambil. Karena saya tuh merasa kenal Molly udah lama banget dari film pertama kan. Jadi ya seperti ini bertemu fans sebetulnya. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Lionel. Terima kasih. Kita ke Bang Roy Lolang. Bang Roy sebagai penata kamera, kita pengen tahu gimana ngobrol bersama dengan Mbak Molly yang terkait kreatif tata kamera di film Tukar Takdir ini. Karena banyak teknis yang menarik saat kita lihat di official trailernya. Silakan Bang Roy. Terima kasih. Kalau komunikasi saya dengan sutradara dengan Molly cukup intens ya. Artinya kita memang banyak banget mencari referensi kira-kira seperti apa sih membangun sebuah ketegangan dengan permainan lensa dan gimana kita mengkonstruksi look and mood ini menjadi ada suasana, ada tegangnya, ada ada chaosnya gitu. Tapi yang tidak lepas juga bahwa film ini adalah film drama gitu. Jadi kita tetap saya juga mencoba mentreatment semuanya itu juga dengan realis dan dan melankolis gitu. Karena ini ada dramanya lebih kuat gitu menurut saya. Ini proyek yang sangat luar biasa serunya ya Bang Roy mengerjakannya. Terima kasih orang-orang sebagai penata kamera. Kita juga ada penata musik kita, ada Mas Yudi dan juga Mas Zik. Kita pengen tanya gimana meramu yang tadi dikasih lihat baru trailer tapi udah sangat intens secara musiknya ke kita. Boleh diceritakan gimana proses kreatifnya meramu musik di film Tukar Takdir ini? Silakan. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini film kelima kita sama Molly ya. 2007 emang fiksi ya. Iya. Jadi Molly itu yang kita tahu emang setelah 5 film ini ya filmnya selalu beda-beda. Tadi bilang lagi genre baru. Kita trying to keep up juga sama dia. Jadi mau bikin musiknya beda-beda terus juga kan. Nah, tapi fokusnya selalu ke karakter kan Molly. Jadi dengan warna-warnanya kita trying to jujur aja sih dia sama apa yang kita bisa buat by proses itu. Terus keseluruhannya film ini kayak kita bikin musik yang agak larger than life dan biasanya kayak di Perang Kota sebelumnya juga seperti itu ya. Mulai dari Marlina sebelum itu udah agak besar lah di situ. Tapi apa ya? Ada yang mau tambah ya? Silakan kasih menambahkan. Iya, halo, selamat siang. Ya kayak tadi yang Zik bilang ya emang evolve juga. Maksudnya secara musik juga di sini untuk meramu musiknya itu tuh walaupun tadi bilang ada Rama bilang poin utamanya adalah tentang pesawat, tapi ada cerita drama, ada kesedihan gitu, dan itu yang emang mau kita tampilin juga. Tapi ya seperti ceritanya kita juga tetap ada satu benang yang emang kita mau tetap keep di dalam film ini yang buat ngegambarin kalau emang ini tuh walaupun lo move on tapi maksudnya rasa yang tentang apa yang dilewatin itu tetap selalu ada itu sih. Maksudnya kalau nanti mau tahu dengar musik kayak gimana ya tunggu ya tanggal 2 Oktober. Siap, ini dia. Terima